Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari Lokal IPIIA Angkatan 2019. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas literatur anak tentang membuat sebuah fabel atau cerita anak. Di sini saya membuat cerita yang berjudul Si Cacing dan Ulat Bulu yang Sombong. Baiklah, selanjutnya akan saya ceritakan. Cerita Si Cacing dan Ulat Bulu yang Sombong. Suatu hari ada seekor cacing yang sedang berdiam diri di dalam tanah tepat di bawah kebun bunga yang indah. Ia menghabiskan waktunya dengan menikmati indahnya kebun bunga tersebut, yang mana ia sangat senang sebab ia ikut andil dalam menyuburkan tanah tempat bunga itu tumbuh. Wah, senangnya bisa melihat pemandangan ini. Aku berharap bisa melihatnya setiap hari di saat aku muncul ke permukaan tanah, dan juga aku akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah yang aku tinggali ini, ucap si cacing. Namun, nyatanya keinginan sang cacing memiliki kendala, yang mana ketika ia ingin bersantai di permukaan tanah, tepatnya di bawah pohon bunga tersebut, ia melihat ada sedikit kejanggalan terhadap dedaunan yang ada di depannya. Ini kenapa? Apa yang terjadi dengan dedaunan tersebut? Kenapa semuanya tampak sobek? Ucap si cacing yang sedang kebingungan akan kejadian tersebut. Hal itu membuat sang cacing merasa sedih sebab ia merasa dirinya telah gagal dalam merawat bunga tersebut. Hari demi hari kejadian tersebut terus berlanjut sehingga banyak sekali dedaunan yang koyak. Hingga pada suatu hari si cacing berniat untuk mencari tahu siapa pelaku yang merusak dedaunan tersebut. Sampai suatu ketika, dia memergoki ada beberapa dedaunan yang berbeda. Saat dia melihat salah satu daun tersebut, kenapa daun tersebut bergoyang dan kenapa daun itu mulai sobek? Ucap si cacing. Perlahan tapi pasti ia mulai melihat ada sesosok di balik daun tersebut dan akhirnya menampakkan pelakunya yang ternyata adalah si ulat bulu. Seketika sang cacing pun berkata, "Apa yang kau lakukan di sana, wahai ulat bulu?" Kemudian si ulat bulu menjawab, "Aku sedang makan." "Apakah kau bisa makan di tempat yang lain?" Ucap si cacing. "Tidak bisa, sebab di tempat lain daunnya tidak segar dan di sini semua daunnya segar," ucap si ulat bulu. "Kumohon, cari daun di tempat lain saja, soalnya kau merusak dedaunan di sini," ucap si cacing. "Emangnya kenapa kalau aku di sini? Suka-suka aku kan? Mau tanaman ini mati pun aku tak peduli, yang penting aku bisa makan," ucap si ulat bulu. Mendengar ucapan si ulat bulu, si cacing pun sangat sedih, yang mana ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kesuburan bunga tersebut. Malah berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan si ulat bulu, yang bahkan tidak peduli bunga itu mati atau tidak. Setelah mendengar ucapan sang ulat bulu, si cacing mulai marah dan berniat ingin menghampiri sang ulat bulu yang ada di atas dedaunan tersebut. Namun apa daya, si cacing tidak bisa naik dan akhirnya jatuh. "Aduh," ucap si cacing. Seketika sang ulat bulu terkejut dengan suara sang cacing, lalu dia menengok ke bawah dan tertawa. "Hahaha," dengan sangat puasnya. "Kau kenapa, cacing? Mau marah ya? Tapi gak bisa kesini ya, kasihan," ucap si ulat bulu yang sedang tertawa melihat si cacing. "Awas kau ulat bulu, sebab nanti kau akan mendapat ganjaran karena telah merusak tanaman di sini," ucap si cacing. Namun respon sang ulat bulu hanya tertawa sambil berkata, "Terserah kau, wahai cacing, aku gak peduli selagi aku bisa makan puas di sini." "Dan kau bisa apa, wahai cacing? Dilihat dari manapun kau cuma bisa di tanah saja, gak bisa kemana-mana. Mau naik ke sini pun gak bisa dengan badanmu yang licin itu." "Hahaha," ucap sang ulat bulu. Sang cacing yang marah pun langsung pergi dari tempat itu tanpa memperdulikan sang ulat bulu yang sedang mengejeknya, hingga ia pun masuk kembali ke dalam tanah untuk menemui teman-temannya dan menceritakan tentang pertemuan dia dan sang ulat bulu, yang mana ulat bulu telah merusak tanaman yang ada di atas mereka. Mendengar hal itu, teman-temannya ikut marah dan setuju untuk merencanakan sesuatu untuk membuat si ulat bulu menyesal telah berkata seperti itu.
Pada keesokan harinya, sang cacing dan teman-temannya mulai melaksanakan rencana yang telah mereka buat, yang mana berencana untuk meninggalkan tempat tersebut sehingga tanaman-tanaman yang dulunya segar menjadi layu. Beberapa hari pun berlalu setelah sang cacing meninggalkan tempat tersebut tanpa pengetahuan sang ulat bulu, yang mana sang ulat bulu masih asik memakan dedaunan segar yang ada di sekitarnya. Namun, setelah dia berpindah ke bunga yang lain, ia mulai merasa aneh. "Aduh, ini kenapa? Kok rasa daun di sini mulai berubah?" ucap sang ulat bulu. Dan seketika itu ia langsung melihat sekelilingnya hingga betapa terkejutnya dia, sebab baru menyadari bahwa tanaman-tanaman yang ada mulai layu. Hal itu pun terus berlanjut sampai di saat semua tanaman mulai mati dan membuat sang ulat bulu kebingungan untuk mencari makan sebab dia sangat kelaparan. Namun, ia tidak mendapatkan satupun daun segar yang ada di tempat tersebut sampai ia mulai menyadari kesalahannya terhadap sang cacing, yang mana ia mengejek si cacing dan tidak peduli dengan ancamannya. Dan sekarang dia mulai menyesal akan hal tersebut dan merasa bersalah kepada sang cacing. Kemudian sang ulat bulu turun ke tanah untuk meminta maaf kepada sang cacing. "Cacing, kau di mana? Aku minta maaf karena telah mengejekmu," ucap sang ulat bulu. Namun tak ada satupun yang merespon ucapan sang ulat bulu. Sang ulat bulu terus memanggil si cacing dan berkeliling untuk mencarinya. Namun dia tak menemukan sang cacing sebab sang cacing sudah pergi dan sedang menikmati tempat barunya yang lebih bagus dari tempat sebelumnya. Hingga akhirnya sang ulat bulu mati kelaparan karena tidak mendapatkan daun segar bersamaan dengan matinya seluruh tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Selesai. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan pernah menghina orang lain atau merendahkan orang lain. Jangan terlalu memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain hanya karena mereka berbeda dari kita, sebab masing-masing dari kita memiliki keistimewaannya tersendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.